Bismillahirrahmanirrahim. Hidup mas. Tes 1 2. Hidup. Hidup nggak? 1 2 3. Tes. Tadi kayaknya hidup ya? Tes. Belum hidup. 1 2. Oh udah. Oke. Aduh. Kedekatan. Oh, sangat sensitif. Aman. Dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah pengajian malam Jumat. Kok malam Jumat? Benar ya? Iya, malam Jumat di kampus Jalanan. Yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semua, memberikan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan di malam yang cerah ini kita bisa dipertemukan lagi di tempat yang mulia, di kampus Jalanan bersama teman-teman yang soleh dan solihah insyaallah. Karena berteman dengan orang-orang yang baik adalah bagian dari sebab seseorang kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat. Karena ada syafaat dari teman-teman yang soleh. Ketika nanti penduduk surga di depan pintu surga, Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu surga, memberikan syafaat. Kemudian diizinkan orang-orang yang menjadi ahli surga untuk masuk surga. Kemudian beberapa orang dari orang-orang yang mendapatkan jatah surga tadi mencari teman-temannya dicari. Kenapa sebagian dari mereka kok tidak ada? Ternyata mereka adalah orang-orang yang timbangan amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, sehingga mereka ketika melewati sirat mereka tergelincir dan masuk ke neraka jahanam. Kemudian dalam hadis disebutkan ya, dikeluarkan gara-gara teman-teman yang saleh yang mencari teman-temannya yang tadi tidak ditemukan di surga tadi. Kemudian Allah ya mengeluarkan dari neraka, fayukhraju minha khalqun katsirun. Kemudian dikeluarkan dari neraka tersebut orang-orang ya dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena dia dicari ya oleh teman-temannya. Nah, berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang baik ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Manfaatnya tidak terbatas pada manfaat duniawi, tapi yang lebih besar adalah manfaat ukhrawi. Ya, kita tidak ada yang tahu. Harapan kita, doa kita adalah ya bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Taruhlah ada hisab, tapi hisab kita dipermudah. Ya, tapi tidak ada yang tahu, kita hanya bisa berusaha. Namanya manusia banyak hal yang melalaikannya, banyak hal yang menyimpangkannya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal adalah nafsu kita sendiri, jiwa kita sendiri yang memang sering mengajak kepada keburukan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa seseorang itu sering mengajak pemiliknya untuk berbuat buruk. Jadi faktor internal kita sendiri, kita memang punya potensi untuk berbuat buruk ya. Makanya Allah mengatakan wa nafsim wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam Al-Quran Allah juga bersumpah dan demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ya memberikan dalam jiwa seseorang dua potensi untuk ya bertakwa, fa'alhamaha fujuraha, sisi fujur, sisi keburukan, sisi kefajiran, wa taqwaha, dan sisi kebaikan, ketakwaannya. Dan itulah yang membedakan manusia dengan malaikat ya. Kita adalah makhluk yang limited edition. Allah sudah menciptakan makhluk yang senantiasa diciptakan untuk taat, dan itu malaikat. Dan manusia berbeda. Ada dua potensi untuk berbuat buruk dan berbuat baik ya. Dan ketika kita ya ada faktor internalnya yang secara internal kita sendiri, memang kita sering lebih suka condong kepada hal-hal yang buruk. Belum lagi nanti faktor eksternal.
yaitu dari kalangan jin, yaitu setan, iblis yang menyesatkan manusia, baik setan dari kalangan manusia atau setan dari kalangan jin. Ya, maka kita tidak tahu endingnya, kita hanya bisa berusaha untuk berbuat ketakwaan kepada Allah. Tapi misalnya taruhlah ternyata nanti ya amalan buruk kita lebih berat daripada amal baik kita, dan ternyata untuk masuk surga kita harus mampir di neraka dulu, naudzubillah min dzalik, maka salah satu upaya untuk kita bisa terselamatkan dari hal itu adalah mencari teman-teman yang soleh, mencari kawan-kawan yang baik, yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita lalai, ketika kita futur, dan senantiasa SMS kita, ngajak kita, nelpon kita, menanyakan kabar kita ketika kita tidak muncul di majelis ilmu, ketika kita tidak muncul di pengajian. Ini sesuatu yang perlu disyukuri, salah satu bentuk atau suatu kenikmatan yang mungkin bisa jadi kita katakan tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Teman-teman yang soleh kita syukuri. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita lanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah yang kita ambil dari bait syair Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, yaitu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, yaitu bentuk syair Arab urjuzah berbait 100 fi dzikri hali asyrafil bariyah, dalam menyebutkan kisah hidup makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita bahas dari syarahnya Profesor Dr. Walid Ibn Idris Al-Manisi Hafizullah, rektor dari Universitas Islam Minnesota yang ada di Amerika ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, di pertemuan yang lalu kita membahas bait ke-78 dari bait syair ini, yaitu kisah peperangan Bani Mustalik ya, di bait ke-68 ya, 60 bukan 70 ya, 68 kemarin dalam syairnya disebutkan al-ifku fi ghazwatil Banil Mustalik wa kana fil khamisati isma' wasit. Dan terjadi al-ifku, yaitu peristiwa tuduhan ya, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi SAW nanti dituduh berzina atau dituduh punya simpanan, dituduh selingkuh dengan seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attil. Nanti akan ada kisahnya ya. Itu kejadiannya ketika peperangan Bani Mustalik. Wa kana fil khamisati isma' wasik, dan hal tersebut terjadi di tahun kelima Hijriyah. Isma' wasik, dengarkanlah cerita ini dan percayalah bahwa itu terjadi di tahun tersebut. Ya. Kisahnya apa? Kemarin kok ada perang Bani Mustalik. Ya, Ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Bani Mustalik ya, Bani Mustalik itu diperangi Nabi SAW karena sebelumnya, sebagaimana kita jelaskan di pertemuan yang lalu, Nabi SAW mendengar atau mendapatkan berita atau mendapatkan data bahwa Bani Mustalik itu sedang menyusun strategi rencana untuk menyerang kaum muslimin. Cuman berita tersebut sudah kadung diambil datanya oleh mata-matanya dari kaum muslimin, sehingga kemudian disampaikan kepada Nabi bahwa di sana ada kabilah Bani Mustalik yang menyusun rencana untuk menyerang. Nah, maka Nabi menanggapi hal tersebut, daripada diserang duluan, maka Nabi sudah siap-siap untuk membawa pasukan untuk menyerang mereka dulu. Ya. Dan pada saat itu kaum muslimin yang dibawa oleh Nabi jumlahnya 700 orang. Wa kana adadul muslimin 700 muqatil. Jumlahnya kana adadul muslimin 700 muqatilin. 700 pasukan dengan 30 penunggang kuda ya. Kemudian akhirnya mereka diserang terlebih dahulu. Sebelum menyerang kaum muslimin, diserang terlebih dahulu oleh Nabi SAW. Akhirnya kemudian mereka kalah ya, kalah luluh lantah, yang binasa 10 orang ya, 10 orang dari kalangan musuh. Kaum muslimin yang meninggal 1, kemudian sisanya dari kalangan Bani Mustalik tersebut ya, mereka apa? Dijadikan tawanan perang, dan konsekuensi menjadi tawanan perang adalah nanti menjadi budak. Dan di antara budaknya dari Bani Mustalik adalah seorang perempuan, yang mana perempuan ini adalah anak dari kepala suku dari kabilah tersebut,
yaitu Juwairiyah bintul Harith. Juwairiyah bintul Harith, yang kemudian bapaknya Al Harith yang jadi tawanan perang nanti masuk Islam juga. Al Harith masuk Islam, kemudian Juwairiyah pun nanti endingnya juga masuk Islam. Tapi awal mulanya karena jadi tawanan perang, Juwairiyah bintul Harith ini nanti ya menjadi jatah dari pembagian ghanimah, karena harta yang didapat dari rampasan perang, entah harta yang sifatnya fisik ya, emas, perak, tunggangan, kuda dan yang lainnya, atau manusianya, itu tawanannya, itu nanti akan dibagikan ya, akan dibagikan kepada pasukan kaum muslimin yang ikut berperang. Ya, maka dalam dalam hadis-hadis tentang perang, itu orang itu nanti akan mendapatkan jatah ghanimah dari harta yang dimiliki oleh orang yang berhasil dibunuh ya. Makanya dalam hadis dikatakan man qatala qatilan falahu salabuhu. Man qatala qatilan falahu salabuhu. Barang siapa yang berhasil ketika pas berperang dengan musuh bisa membunuh salah seorang musuhnya, maka dia berhak mendapatkan harta dari orang yang dibunuh gitu. Jadi semakin dia berhasil misalnya bunuh jenderalnya, berarti kemungkinan dapat ghanimahnya lebih banyak. Nah, dulu seperti itu. Kemudian nanti harta yang lain ya, sisanya dibagi ya, dibagi menurut kebijakan imam atau menurut kebijakan pemimpinnya. Ya, pada saat itu pemimpinnya Nabi SAW. Nah, Juwairiyah bintul Harith itu kemarin apa? Dia menjadi bagian atau menjadi jatah ghanimah untuk seorang sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas. Jadi jatahnya dia, jadi budak hamba sahnya dia. Tapi kemudian Juwairiyah bintul Harith ini enggan untuk menjadi budak. Akhirnya konsekuensinya gimana kalau pengen melepaskan diri dari tali perbudakan? Yaitu dengan cara negosiasi dengan bosnya. Negosiasi dengan bosnya untuk membuat akad mukatabah. Mukatabah itu seorang budak yang nanti negosiasi dengan bosnya untuk menebus dirinya sendiri sehingga dia menjadi orang merdeka. Nah, kalau bosnya ridho mau, maka nanti akan ada kesepakatan bayarnya berapa sehingga dia nanti akan menebus dirinya sendiri sampai ketika sudah lunas, entah dibayar cash atau nyicil, nanti menjadi orang yang merdeka. Nah, Juwairiyah ini kemudian dia negosiasi dengan Thabit bin Qais bin Syammas, dan akhirnya nanti setelah dia melakukan akad mukatabah, kemudian dia datang kepada Nabi SAW. Dan kemarin ya disebutkan dalam asar bahwa Aisyah sudah hatinya sudah gelisah ya, gusar. Kenapa? Karena Juwairiyah bintul Harith ini dikatakan imra'ah mullahah ta'khudhuhal ain. Jadi perempuan yang memalingkan pandangan mata. Maksudnya apa? Kiasan ini kiasan untuk gambaran perempuan yang cantik, yang punya wajah yang elok, sehingga ditakutkan nanti kalau datang kepada Nabi tertarik. Dan ternyata benar ya. Juwairiyah datang kepada Nabi SAW di depan pintu memanggil Nabi SAW, kemudian singkat cerita bercerita, wahai Rasulullah, Anda mengetahui tentang saya dan urusan saya itu siapa, dan saya ya dalam pembagian harta rampasan perang saya menjadi jatahnya Thabit bin Qais. Namun saya nego dengan beliau untuk menjadi orang yang merdeka, dengan akad mukatabah. Nah, sekiranya bagaimana menurut Anda wahai Rasulullah, apa yang mungkin Anda bisa perbuat? Akhirnya Nabi SAW memberikan opsi ya, aku akan membebaskan dirimu menjadi seorang yang merdeka, tapi kamu aku nikahi. Kamu ridho atau tidak? Juwairiyah mengatakan khairun ya qad fa'altu. Kalau begitu saya lakukan wahai Rasulullah, alias dia ridho. Akhirnya kemudian Nabi membayar harta yang disepakati untuk menebus dia. Kemudian Juwairiyah menjadi orang yang merdeka, dan kemerdekaannya itu menjadi mahar pernikahan Nabi dengan beliau. Dan kemudian setelah beliau menikah dengan Juwairiyah, kemudian keluarga dari Juwairiyah ya, keluarga kerabatnya yang waktu itu sekitar 100-an orang, karena nikah dengan Nabi SAW akhirnya kemudian juga dibebaskan semua menjadi orang merdeka, dan mereka pun akhirnya semua masuk Islam. Nah, itu kisah yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu.
Dan ada peristiwa lain ibu bapak sekalian di perang Bani Mustalik ini, yaitu kejadian yang tenar, kejadian peristiwa yang besar, yaitu hadisatul ifki, yaitu peristiwa al-ifk, yaitu dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia dituduh menjadi punya simpanan atau berselingkuh. Dan itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang panjang, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Panjang sekali hadisnya, tapi saya sebutkan secara singkatnya. Jadi singkatnya adalah di perang Bani Mustalik ini, ya, di perang Bani Mustalik ini Nabi SAW itu mengajak salah satu istrinya, dan menjadi kebiasaan menjadi kebiasaan Nabi SAW ketika beliau akan pergi dalam satu urusan keluar Madinah, itu biasanya beliau mengundi siapa dari kalangan istrinya yang akan diajak, ya, dengan apa? Dengan qur'ah. Jadi mungkin ada nama begitu, ya, beberapa nama-nama istri Nabi kemudian diundi. Namanya yang keluar, ya, dia yang ikut Nabi SAW untuk melakukan perjalanan, ya, biasanya dalam rangka berperang. Nah, pada saat itu keluarlah namanya Aisyah radhiyallahu anha yang kemudian dapat jatah untuk ikut bersama Nabi SAW dalam peperangan Bani Mustalik. Fakharaja sahmi fakharajtu ma'ahu ba'da ma anzala al-hijab. Dan kemudian saya keluar, dan aku keluar bersama Nabi SAW, tapi keluarnya ini setelah turunnya ayat hijab. Turunnya ayat hijab yang kemarin kita sebutkan, bahwa ayat hijab kemarin sebabnya turunnya karena siapa? Ingat enggak? Sebab turunnya ayat hijab tentang istri-istri Nabi SAW di surat Al-Ahzab kemarin, itu sababun nuzulnya yang punya peran istri Nabi yang bernama siapa? Masih ingat enggak? Siapa? Ada dia nggak Mas Eko? Bagi bisa jawab. Atau nanti dapat nasi tompelannya 2, ya, double gitu. Nggak ingat ya? Yaitu istrinya Nabi SAW siapa? Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash, ya. Yaitu ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab bintu Jahash, kemudian beliau buat walimah di dalam rumahnya, ngundang beberapa sahabat, ya. Kemudian Zainab tuh pengen apa? Pengen ceritanya mungkin, ya, namanya di dalam rumahnya Nabi sempit, tidak seperti rumah kita yang Masya Allah banyak kamarnya, bahkan luas. Rumahnya Nabi tidak seluas rumah kita, bahkan disebutkan, ya, dulu pernah kita bahas juga, cuman sekian meter kali sekian meter. Jadi ketika mau berpindah di satu ruangan ke ruangan yang lain, itu kan mau gak mau kemudian kelihatan. Nah, Nabi SAW ceritanya itu pengen ngajak sahabat tuh untuk keluar dulu gitu. Untuk keluar dulu. Nabi udah keluar rumah, ternyata sahabat masih tetap di dalam. Sampai kemudian turun ayat tentang hijab di surat Al-Ahzab, yaitu hijab yang di sini khusus untuk istri-istri Nabi. Yaitu walaupun mereka sudah berhijab full sempurna dengan baju jilbabnya, tapi maksudnya ada lapisan kedua, yaitu harus dengan sitar, tidak boleh ketemu secara langsung. Ya, tidak boleh ketemu dengan secara langsung berhadapan-hadapan, walaupun yang bersangkutan istri Nabi sudah pakai hijab yang sempurna. Maksudnya double. Jadi pakai hijab sempurna iya, plus juga ada sitarnya. Ya, mi wara'il hijab, harus ketika ngomong dengan istri Nabi atau ada urusan dengan istri Nabi harus dengan di belakang hijab, yaitu maksudnya di belakang tirai, tidak bisa ngobrol secara langsung. Itu kekhususan untuk istri-istri Nabi SAW. Nah, ketika ayat itu sudah turun, maka otomatis semakin ketat. Tidak bisa mereka terlalu mudah berinteraksi dengan para sahabat yang lain, kecuali harus ada sitarnya. Nah, pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha ketika setelah turun ayat itu, maka kemudian ikut dengan Nabi SAW, kemudian dinaikkan di dalam hudaj namanya. Hudaj itu adalah seperti apa ya? Zaman dulu tuh ada onta di orang masuk di situ. Bahasa kita apa bahasa Indonesianya? Jadi di punggung onta, orang dulu kan transportasinya pakai itu. Nah, di atas punggungnya itu kayak ada apa bahasa kita? Keronjong. Masuk keronjong. Apa namanya? Kupon kandang toro. Bukan kupon. Apa? Intinya gitu kan, jenengan paham ya. Intinya
Itu namanya hudaj. Jadi kayak ada apa namanya, di atas punggung onta itu ada ruangannya dibuat ini untuk Aisyah masuk di situ, dan di depannya kemudian dikasih tirai sehingga beliau masuk di situ. Nah, suatu ketika ibu bapak sekalian, pas kejadian perang Bani Mustalik, ya Bani Mustalik kan diserang tiba-tiba karena mereka sudah merencanakan mau menyerang kaum muslimin, diserang duluan oleh Nabi SAW. Nah, ketika mereka kalah lontang-lantung, kalah tunggang-langgang, banyak yang lari. Nah, suatu ketika di satu tempat di situ kaum muslimin beristirahat, ya, beristirahat untuk ya apa namanya mengisi tenaga dan yang urusan-urusan yang lain. Nah, suatu ketika Aisyah keluar dari tunggangan ontanya tadi. Aisyah keluar untuk suatu urusan. Akhirnya kemudian ketika beliau mau balik lagi, beliau megang kalungnya, dadanya, di lehernya, ternyata kok kalungnya nggak ada. Kalungnya kayaknya jatuh. Ya. Akhirnya beliau mencari kalungnya, ya, mencari kalungnya ke sana kemari sampai jaraknya jauh dari tempat standby-nya tadi, para kaum muslimin tadi. Akhirnya orang-orang kan tidak tahu, karena setelah turun ayat hijab itu, para sahabat juga tidak bermudah-mudahan untuk mandangi istrinya Nabi, atau mungkin berinteraksi, tidak seperti sebelumnya, seakan ada batasan yang berbeda sebagaimana interaksi sebelumnya. Nah, mereka menganggap Aisyah itu masih di dalam gitu. Farahalu alai ala ba'iril ladzi kuntu arkabu wa hum yahsibuna aw yahsabuna anni fihi. Akhirnya mereka kemudian ketika datang komando untuk berangkat, kemudian ba'irnya atau ontanya ditanting lagi untuk berjalan, yang dimana onta itu saya dulu naik di situ. Mereka menganggap saya masih di dalam. Wa kana nisa'u idzaka khifafan lam yasqilna wa lam yaghshihinna al-laham wa inna ma ya'kulna al-'alaqah min at-ta'am. Jadi pada saat itu kondisi saya sebagai Nabi SAW, fisiknya juga masih belum belum berlemak gitu bahasanya. Maksudnya ya biasa kan, orang kalau sudah menikah, ya, suami punya istri punya suami kan, biasanya karena suami sudah ada yang ngurus istrinya juga ada kebahagiaan batin, kemudian kebahagiaan yang lain selain juga banyak makan juga, akhirnya kan berat badan naik, ya kan? Lihat aja yang udah pada nikah karena perebutan yang jemblung-jemblung, ya kan? Istrinya juga begitu, ya. Rata-rata begitu, walaupun ada pengecualian. Nah, Aisyah cerita, pada saat itu saya belum gemuk, bahasa simpelnya gitu. Sehingga orang-orang ketika ngangkat ontanya, mereka ya seakan tidak ada perbedaan antara tadi dinaiki atau enggak. Karena waktu itu masih ringan. Makanya dalam beberapa hadis kan ketika Aisyah bergurau dengan Nabi SAW kan, beliau bergurau tentang masalah beliau lomba lari, ya kan? Lomba lari dengan Nabi SAW. Suatu ketika saya menang lomba lari bersama Nabi SAW, karena waktu itu lemaknya belum kandel, belum banyak. Suatu ketika di kesempatan yang lain, Nabi SAW bersendagurau dengan istrinya, lomba lari lagi dengan Aisyah, dan Nabi yang menang. Karena waktu itu Aisyah sudah mulai berat badannya mulai naik sehingga kalah. Itu diceritakan oleh Aisyah dalam beberapa hadis. Nah, dalam kasus ini juga begitu. Orang-orang menganggap Aisyah itu sudah masuk, ternyata tidak. Ya, akhirnya beliau ketinggalan. Fanimtu wa kana Saffan bin Mu'attil as-Sulami min wara'il jaysh fa asbaha inda manzili fara'a sawada insanin na'im fa atani wa kana yarani qabla al-hijab fastayqadtu bistirja'ihi hina anakha rahilatahu fawati'a yadaha faraqibtuha fandalaqa yaqudu birrahilah hatta ataina al-jaysh. Jadi ketika udah Aisyah tertinggal dengan pasukan tadi, udah gimana lagi? Udah lumayan tertinggal jauh. Tidak ada opsi lain kecuali ya udah dia juga berjalan, kecapean, akhirnya kemudian ketiduran di situ karena yang lain kan pakai kendaraan, dan juga yang lain laki-laki, otomatis langkahnya berbeda dengan perempuan. Akhirnya karena kecapean, akhirnya kemudian Aisyah berhenti di suatu tempat dan kecapean, akhirnya tidur. Ketika beliau tidur, dari belakang alhamdulillah ada pasukan yang sengaja Nabi tinggal. Jadi biasa Nabi SAW begitu, ada seorang yang dipilih untuk di belakang, barangkali nanti memang kasus seperti ini, yaitu ada orang yang tertinggal. Nah, namanya adalah Safwan bin Mu'attil.
sahabatnya namanya Sofwan bin Mu'attil As-Sulami radhiyallahu anhu. Nah, beliau berada di belakang. Nah, ketika beliau berada di belakang dan mulai beranjak pulang, ternyata di depan kok melihat ada perempuan ya, memakai baju hitam, hijabnya berwarna hitam. Di sini dikatakan fara'a sawada insanin naim, ya, melihat ada seorang ya pakai baju hitam tidur, ya. Fa'atani wa kana yarani qabla al-hijab. Kemudian mendatangi Aisyah. Dan dulu Sofwan bin Mu'attil sudah pernah melihat Aisyah ketika sebelum turun ayat hijab. Jadi walaupun sekarang berhijab, udah tahu oh ini kayaknya perawakannya ini Aisyah, istri Nabi SAW. Ya. Fastaiqadtu bistirja'i, ketika melihat, ini kok istri Nabi kok ketinggalan. Dia membaca istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Karena dia membaca innalillah, kemudian Aisyah juga bangun. Waduh, cuman berdua. Laki-laki perempuan berdua, yang satu istri Nabi, yang satu sahabat. Nah, ini yang kemudian nanti jadi apa? Bahan untuk fitnah. Menjadi bahan untuk apa? Digoreng kalau bahasa sekarang. Ya, ada kasus yang masih ambigu kebenarannya bagaimana, dan itu memungkinkan untuk ditarik untuk mencela Nabi, menyudutkan Nabi atau menyudutkan agama Islam. Kemudian orang-orang yang benci dengan Islam nanti akan menggoreng kasus itu, diarahkan kepada sudut pandang yang jelek. Nah, itu kasus seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi, hanya mungkin dalam bentuk ya gambaran yang berbeda, tapi benang merahnya sama aja. Intinya ya di sini kemudian kita bacakan. Kemudian akhirnya mau tidak mau, karena itu Aisyah istri Nabi ya, dan Sofwan bin Mu'attil membawa kendaraan, akhirnya kemudian ya udah dibangunkan, kemudian disuruh untuk naik di kendaraan itu, karena tidak mungkin istri Nabi suruh jalan. Akhirnya kemudian disuruh naik ke kendaraannya Sofwan, kemudian dituntun oleh Sofwan untuk jalan, ayo kita pulang ke Madinah. Dan mereka di tengah jalan nggak ada ngomongan sedikit pun, diem-dieman. Wa kana alladhi tawal atainal jaysh ba'da manazalu mu'sirina fi nahri adh-dhahirah fahalaka man halak. Wa kana alladhi tawala al-if Abdullah bin Ubay bin Salul faqadimna al-Madinah fashtaqaitu biha syahran wan nasu yufiduna min qawli ashabil if. Akhirnya kemudian ketika sampai di Madinah itu tadi, kabarnya sudah tersebar, dan yang menggoreng dan yang membuat fitnah adalah pentolannya orang-orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, laknatullah alaih. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menyebarkan berita hoax tadi ya, tuduhan-tuduhan keji. Dan Aisyah bercerita, saya mengalami peristiwa yang pedih itu selama sebulan ya. Jadi sebulan itu memang kabarnya tersebar bahwa Aisyah berdua-duaan dengan Sofwan. Aisyah punya simpenan, Aisyah selingkuh dan semisalnya. Dan Nabi SAW juga pada saat itu tidak bisa menyalahkan Aisyah mutlak, juga tidak bisa membenarkan. Nabi menunggu turunnya wahyu, biar Allah yang menghilangkan tuduhan itu. Allah yang membebaskan Aisyah. Jika memang Aisyah tidak melakukan itu, maka Allah tidak akan tinggal diam, akan memberikan penjelasan bahwa Aisyah tidak melakukan demikian. Tapi jika memang itu benar ya, maka hendaklah Aisyah untuk banyak-banyak beristighfar. Ini disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mengatakan ya Aisyah, fa innahu balaghani anki kadza wa kadza. Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku kabar ini dan itu tentang dirimu. Ya, jadi tapi Nabi nggak bisa juga. Satu sisi Nabi juga bersedih, karena kalau Nabi membela begitu saja tanpa bukti, itu nanti juga akan jadi masalah kepada Nabi SAW. Ini gimana sih bela istrinya, padahal istrinya sudah terbukti berdua-duaan. Ya, nggak ada argumen yang kuat, tidak ada bukti yang kuat. Ya, Nabi hanya bisanya berdoa dan menunggu kabar dari Allah, wahyu dari Allah bagaimana. Makanya Nabi mengatakan, wahai Aisyah, fa innahu balaghani anki kada wa kada. Telah sampai kepadaku kisah tentang dirimu begini dan begitu, kabar yang tersebar begitu. Fa in kunti bari'atan, tenang aja, kalau kamu memang bari'ah, yaitu terlepas dari segala kesalahan, fa sayubri'ukillah wa in kunti almamti bidzanbin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Kalau memang kamu tidak melakukan kesalahan, maka Allah akan membebaskan dirimu dari berbagai tuduhan keji tersebut, dari berbagai tuduhan yang miring tersebut,
dan jika memang kamu berbuat dosa, maka hendaklah banyak beristighfar dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzanbihi tsumma taba Allah 'alaihi. Seorang hamba jika mengakui dosanya, maka Allah akan menerima pertobatannya. Dan Aisyah juga tidak bisa apa-apa karena tidak punya bukti juga. Sudah dijelaskan semuanya sampai beliau menangis, ya. Beliau menangis lama, berhari-hari, tadi katakan sebulan. Dan beliau pun akhirnya minta izin juga ketemu dengan kedua orang tuanya, dengan Abu Bakar, dengan ibunya. Sampai akhirnya di hari yang diharapkan Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, ya. Allah membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, dan itu Allah abadikan, ya. Allah abadikan di dalam surat An-Nur. Ya, di surat An-Nur ayat ke-16 Allah mengatakan, walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihada subhanaka hada buhtanun azim. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan hal ini. Subhanaka hada buhtanun azim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang besar. Dalam tafsir dijelaskan, ya, di antaranya dalam Mukhtasar fi Tafsir, wa hal id sami'tum hadzal if qultum ma yasihhu lana an natakallam bi hadzal amr. Tidak pantas bagi kita untuk membicarakan hal ini, ya, perkara yang asyani, perkara yang buruk ini. Tanzihan laka rabbuna hadzal ladzi ramauhu bihi ummul mu'minin kadibun azimun. Perkara yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha adalah kadhibun azimun, sebuah kedustaan dan kebohongan yang besar. Nah, ketika turun ayat ini, maka kemudian ya bergembiralah Aisyah radhiyallahu anha, juga Nabi SAW juga kemudian merasa lega dengan hal tersebut, ya. Kemudian Nabi mengatakan, ya Aisyah, ihmadillah faqad barra'akillahu ta'ala. Wahai Aisyah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membebaskanmu, menjauhkan dirimu dari tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada dirimu. Jadi itu ibu bapak sekalian, beberapa kejadian yang terjadi di Bani Mustalik, ya. Di antaranya adalah Nabi diberikan kemenangan ketika berperang melawan kabilah Bani Mustalik, kemudian menawan para penduduknya, dan akhirnya Nabi menikah dengan Juwairiyah, ya, dengan Juwairiyah bintul Haris. Dan di antara hal yang memilukan juga adalah dituduhnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berbuat zina oleh orang-orang munafik. Dan ini akan ada di setiap waktu dan di setiap tempat, ya. Orang-orang munafik ini akan senantiasa eksis, dan mereka, ya, yang memang pada hakikatnya namanya nifaq itu kan izharul Islam wa ibtalul kufri. Definisi nifaq itu kan menampakkan keislaman tapi menyembunyikan dalam hati, ya, sebuah kekufuran. Karena pada hakikatnya mereka itu tidak mau untuk menerima ajaran ini, namun mereka berusaha untuk cari aman, ya, dengan label atau dengan memakai atribut Islam. Karena kalau mereka langsung pakai baju non muslim, maka jelas langsung diketahui bahwa mereka adalah orang yang memusuhi. Tapi ketika mereka masuk di badannya kaum muslimin, pakai baju yang sama, pakai atribut yang sama, maka susah untuk mengidentifikasi. Tapi sifat-sifatnya Allah SWT sudah sebutkan, Nabi SAW sudah sampaikan. Dan yang seperti ini akan ada di setiap tempat dan di setiap waktu. Dan kita dapati sekarang, apalagi era media sosial seperti ini, kita bisa sangat terbuka dan menerima banyak informasi tentang hal tersebut. Kita bisa tahu ciri-ciri orangnya seperti apa. Ya, mereka nggak segan-segan, ya, untuk mencela Nabi, untuk mendiskreditkan Nabi, mencela istri-istri Nabi, menyudutkan ajaran agama. Dan yang seperti ini, ya, mereka kelak nanti ancamannya adalah menjadi orang-orang yang di neraka jahanam berada di kerak yang paling bawah, ya. Fiddarkil asfali minan nar, kata Allah SWT, mereka di kerak neraka yang paling bawah karena statusnya mereka melebihi orang kafir. Statusnya lebih dari itu. Mereka sejatinya kufur, ya, tapi mereka memakai baju Islam dan menyerang Islam dari dalam, ya, ibaratnya seperti duri dalam daging atau musuh dalam selimut.
Ya. Jadi begitu Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan di bait ke-69. Ya, di bait 69 penulis rahimahullah Ibnu Abil Is mengatakan wa daumatul jandali qila wa hasal aqdu binatil harisi ba'du wattasal. Dan setelahnya adalah perang Daumatu Jandal. Qila wa hasal aqdu ibnatil harisi ba'du wattasal. Jadi setelahnya kemudian terjadi peperangan Daumatu Jandal. Kemudian setelahnya terjadilah akad Nabi SAW dengan Juwairiyah tadi. Jadi tadi baru kesepakatan, ya kemudian resminya akadnya ketika di perang Daumatul Jandal. Wattasal, kemudian setelah akad kemudian ittasal, maksudnya langsung membangun biduk rumah tangga, kemudian tinggal serumah. Ya. Nah, ini yang dijelaskan di tahun kelima. Ini masuk juga tahun kelima Hijriah, yaitu perang Daumatu Jandal. Daumatu Jandal itu adalah nama daerah, nama kuno, ya nama kuno. Untuk sekarang daerah tersebut itu berada di wilayah namanya Al-Jauf, ya Al-Jauf. Bijiwari Madinati Sakakah. Jadi di samping kota namanya Sakakah di Saudi Arabia, ya, di daerah sekitar Najd atau sekitar Riyadh, tapi agak ke utara tapi ada di tengah-tengah. Ada namanya tempat namanya Al-Jauf, dan di situ ada kampus juga namanya Al-Jauf University, dan beberapa mahasiswa Indonesia sudah ada juga yang berkuliah di situ, ya, jurusan keagamaan. Sekarang namanya Al-Jauf tempatnya. Dulu nama kunonya adalah Daumatul Jandal, dan di sana masih ada, ya, beberapa teman yang kuliah di Saudi berkunjung ke kota tua itu mendapati masih sisa-sisa bangunan, ya, bangunan perkampungan Daumatul Jandal. Bagaimana tata kotanya, bagaimana tata ininya. Jadi bangunan-bangunan tuanya masih dijaga dengan rapi karena termasuk dari warisan sejarah yang ditinggalkan di Saudi Arabia. Nah, itu sekarang namanya Al-Jauf atau dekat kota Sakakah, yang kurang lebih jaraknya adalah 50 km, 50 kilo dari kota Sakakah. Wa tab'udu an Tabuk bi 400 km. Kalau dari kota Tabuk itu jaraknya sekitar 400 km, ya. Tabuk itu adalah Saudi Arabia bagian utara, ya, bagian utara barat, utara agak ke barat. Jadi mana itu? Barat laut, ya, barat laut, ya, barat laut, arah barat laut di Saudi namanya Tabuk. Itu dekat dengan Yordania. Makanya kadang kalau panjenengan sering, di Saudi turun salju. Iya, karena Tabuk itu dekat dengan Yordan. Karena itu adalah Saudi bagian utara. Dan memang Saudi bagian utara itu memang di sana memungkinkan untuk ada musim dingin, ya, musim salju. Itu biasa. Di sana memang kebiasaan begitu karena dia masuknya Syam. Kalau zaman dulu tuh masuk wilayah Syam, dan di Syam itu ada musim saljunya. Tapi sebagian orang kan kemudian memotong video kejadian di sana, tanda kiamat, Saudi wes turun medun salju gitu. Karena memang wilayahnya wilayah dingin, ya, di bagian utara. Karena dia berdekatan dengan Yordania. Jadi, kan banyak orang-orang yang kemudian buat video sekarang di Saudi udah turun salju, tanda hari kiamat. Ya memang benar, kita tidak pungkiri kiamat semakin dekat. Tapi kemudian mengklaim ini sebagai tanda, tanda ini tanda itu, padahal misalnya tidak ada penjelasan dalam asar, dalam dalil, ya, hadis Nabi atau Quran, maka ya tidak bisa mengait-ngaitkan. Ini namanya otak-atik gatuk, ya. Nah, itu sering seperti itu, dan sudah mulai ini, ya, beberapa ustadz yang sering masuk di situ kayaknya sekarang udah hilang. Yang ustadz-ustadz akhir zaman itu. Kenapa? Karena prediksinya sering keliru, ya. Ini nanti tanda ini dan itu. Misalnya prediksinya sering keliru, akhirnya kemudian orang-orang pun tidak mau ketipu juga. Tapi juga masih ada juga orang-orang yang ketipu. Nah, kadang dibuat seperti itu, dikait-kaitkan ini dan itu. Oke, kembali ke sini. Di jaraknya sekitar 400 km. Wa tab'udu 'anil Madinah al-Munawwarah bi 856 km. Adapun kalau dari Madinah jaraknya adalah 856, sekitar 856 kilo dari kota Madinah. Ini jauh sekali. Nah, jadi kan bisa bayangkan loh, ini perang Daumatul Jandal, Nabi SAW itu di Madinah melakukan perjalanan 800 kilo. 800 kilo itu Jogja kemana? Jogja Surabaya itu berapa?
Berapa kilo? Berapa? 800 kilo kira-kira dari mana ke mana, Pak? Jogja Jakarta? Lebih? Surabaya itu 900 kilo. Jakarta Surabaya 900. Iya, Pak. Benar Pak, Pak? Oh, khilaf ini. Ya berarti jauh. Ya, intinya segitu ya. Jadi kan bisa bayangkan. Jadi kan bisa bayangkan perjuangan mereka itu seperti apa. Dakwahnya orang-orang di zaman Nabi itu berat gitu. Dari sisi fasilitas sarana prasarana itu ya tradisional sekali. Kemudian zaman dulu juga jelas kita kan nggak bisa bayangkan zaman Nabi ada tol kan, nggak mungkin. Ya, kondisi geografinya Saudi seperti apa, ya. Kurang air gitu kan, pohon-pohonan kurang, kemudian juga padang pasir di mana-mana. Kemudian misalnya ada yang tidak pasir maka bebatuan padas. Belum nanti kalau nginep tengah malam di tengah gurun pasir ketemu ular etek-etek itu apa namanya, ular apa, derik, kecokot mati, gimana? Perjuangannya berat gitu. Makanya zaman sekarang kita bisa ngaji, bisa kenal agama itu jangan kayak kerupuk gitu, jangan letoy, jangan putus semangat. Maksudnya ketika kita mendakwahkan agama ini, kita ngajarkan agama ini kepada orang, sabar gitu. Ujian kita itu belum apa-apa. Kita sekarang bisa menyebar kebaikan, cukup lungguh di kamar, di ruang tamu, tulak-tulik HP, share info kajian, share kebaikan, mudah sekali. Zaman dulu ya, sahabat itu cari hadis Nabi SAW itu bisa safar dari Madinah ke Syam, cuma satu hadis tok. Ya, kalau dia seluruh sahabat Jabir atau siapa saya lupa, ada yang beliau mendengar suatu hadis ya, satu hadis yang beliau belum pernah dengar. Akhirnya beliau cari hadis itu, ternyata sahabat yang pernah mendengar hadis itu sudah ada di Syam, melakukan perjalanan ratusan kilo pengen ngeruakin satu hadis saja. Nah, kita sekarang Masya Allah, jangan mau kajian di Maba atau di mana, di MPD, di mana, pakai motor paling pol ya cuman berapa menit gitu kan, nyaman. Setelah itu di sana ya ber-AC atau kipas anginan, lampunya padang, bareng ngaji ya madang gitu kan. Tapi masih males itu gimana itu? Banyak sekali hal-hal yang menjadi celaan bagi kita. Zaman Nabi SAW dahulu sebagaimana banyak cerita, mereka sampai kelaparan. Abu Hurairah itu sampai sering pingsan. Kenapa? Karena kekurangan makan. Ya. Abu Hurairah itu ahlus suffah, yaitu orang-orang yang tidak punya keluarga dan juga tidak punya tempat tinggal. Beliau tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Gitu. Dan banyak kekurangan sarana dan prasarana yang jauh berbeda dengan kondisi kita sekarang. Nah, bayangkan dari Madinah 850-an kilo. Ya. Dan ketika ke sana, ketika sampai ke sana ke tempatnya, itu konsekuensinya adalah hidup atau mati. Itu karena yang dicari dua. Kalau menang maka dapat kemuliaan, mati ya mati syahid. Tapi itu adalah suatu jual beli yang berat. Ya. Jual beli yang berat yang tidak semua dari kita mampu untuk mengemban itu. Makanya ketika sifat-sifat seperti itu sudah hilang, yaitu sifat-sifat untuk berdakwah dan rela untuk korban nyawa itu sudah hilang. Makanya Nabi mensifati apa? Kita sebagai umat yang dicabik-cabik oleh umat yang lain. Kapan itu? Ya ketika kita sudah kena penyakit wahan, itu hubbul maut, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, lebih fokus kepada dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, idza tabaya'tum bil 'aina wa raditum biz zar'i wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yantazi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Ketika kalian sudah saling berjual beli dengan transaksi aina, itu transaksi jual beli yang mengandung transaksi riba, kemudian kalian ridho dengan cocok tanam, itu ridho dengan ekor-ekor sapi, maksudnya adalah kiasan tentang gemerlapnya kehidupan dunia, ya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Jihad di sini sifatnya umum, bisa jihad dengan fisik, bisa jihad dengan ilmu, bisa ya, jihad ya melawan diri sendiri, tapi zahirnya sih maknanya adalah jihad, maksudnya melawan ya secara fisik. Maka apa kata Nabi SAW, sallallahu alaikum dhulla,
Allah akan timpakan untuk kalian kehinaan, ya, kerendahan, ya, tidak dipandang oleh orang lain. Makanya sekarang seperti umat Islam itu walaupun jumlahnya banyak tapi dipandang sebelah mata. La yantazi'uhu, tidak akan bisa mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Nah, ini juga sebuah isyarat oleh Nabi SAW bahwa ketika umat itu meninggalkan ajarannya, mencari kemuliaan dengan selain agama, maka Allah berikan kehinaan. Dan itu juga disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita itu adalah sebuah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Karena mereka dulu adalah kaum yang hina. Di masa jahiliyah mereka adalah kaum-kaum yang hina. Fa'idha ibtagha al-izzah bi ghairil Islam adallahullah. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah SWT akan hinakan mereka. Jadi pelajaran di sini adalah, masya Allah, ya, perang Daumatul Jandal di Jauf itu 800 kilo dari Madinah, dan kita bisa bayangkan berapa jauhnya, bagaimana susah payahnya, dan juga bagaimana ribetnya dan bagaimana tantangannya. Sebab peperangannya apa? Annahu balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam annal qabail min Daumatil Jandal tahashshadu liqital wa annahum yazlimuna man marra bihim minal qawafil. Di antara sebab kenapa Nabi akan menyerang mereka adalah hampir sama dengan kasus sebelumnya, yaitu tersiar kabar mereka juga akan menyerang Nabi SAW, dan juga mereka sering menggolimi, ya, ngerampok kafilah-kafilah dagang yang lewat di tempat mereka. Jadi memang mereka ada ide, ada rencana untuk menyerang Nabi. Sisi lain juga mereka sering ngerampoki, ya, kafilah-kafilah dagang yang lewat di tempat mereka. Fa kharajan Nabi liqitalihim wa ma'ahu alfun min ashabi. Akhirnya Nabi kemudian memutuskan untuk menuju ke sana bersama 1000 pasukan dari kalangan sahabat. Fakana yasiru bihim fil lail wa yumkinu wa yumakkinu fin nahar hatta wasala ila Daumatil Jandal. Tekniknya, strateginya Nabi SAW, mereka berjalannya di malam hari. Jadi perginya ke Daumatul Jandal itu jalannya malam hari. Jadi perjalanan malam hari. Kalau siang mereka istirahat. Ya. Kalau siang istirahat, mereka jalannya malam. Ini untuk meminimalisir rasa capeknya dan juga kekurangan energinya. Karena kalau siang tentunya panas terik, sehingga kesulitannya lebih berat. Falamma sami'at qabail Daumatul Jandal biqudumi jaishin Nabi. Ketika mereka mulai mendengar Nabi SAW dan pasukannya datang ke tempat mereka, justru mereka yang melarikan diri. Harabu min buyutihim wa ghaniman Nabi SAW an'amahum wa amwalahum. Nabi pun mengambil ghanimah. Walaupun sejatinya maknanya bukan ghanimah, ya. Kalau dalam pembahasan fikih jihad, ya, ada dua, ada ghanimah, ada fai, ya. Kalau ghanimah itu adalah harta rampasan yang didapat karena setelah menang perang. Tapi kalau fai adalah sama, harta rampasan tapi didapat karena musuh menyerahkan diri atau melarikan diri. Jadi tidak dari peperangan, namanya al-fai. Wa batha as-saraya limulahaqati man haraba minhum fil jihad al-mukhtalifah. Dan Nabi SAW pun, ya, mengutus beberapa pasukan untuk ngejar mereka, orang-orang yang melarikan diri itu. Dan di antara, ya, hasil dari peperangan tersebut, pertama, bathur ru'bi fi qulubir rum. Ya, termasuk faedah, ya, faedah dari Nabi SAW menyerang Daumatul Jandal, kemudian diberikan kemenangan, justru malah tidak ada peperangan, mereka melarikan diri ketakutan, adalah apa? Menggetarkan rasa takut, ya, atau menanamkan rasa takut kepada orang-orang Romawi. Kenapa? Li'anna hadhil mantiqah kanu hulafa lirrum. Karena Daumatul Jandal ini, karena dia letaknya agak utara, tengah agak utara, jadi memang dekat dengan Syam, dan mereka ternyata termasuk sekutu, ya, sekutunya orang-orang Romawi, ya, sekutunya orang-orang Romawi. Nah, ketika mendapati kabar bahwa mereka melarikan diri diserang Nabi SAW, ya, maka secara apa? Secara politik bahasa dulu, atau mungkin secara kekuatan, akhirnya menjadikan orang-orang Romawi kemudian mulai merasa ketakutan, ya, mulai berpikir ulang. Ya, ini salah satu faedahnya. Jadi mereka berhasil mengusir sekutunya Romawi, dan ini menjadikan Romawi untuk berpikir ulang kalau misalnya mau berbuat urusan dengan kaum muslimin. Kemudian kejadian selanjutnya, Aqdu ibnatil Harisi ba'du, yaitu
Kemudian Nabi setelahnya melakukan akad nikah dengan Juwairiyah bintul Harith setelah perang Jaumatul Jandal. Wattasal ay aqada 'alaiha wa bana biha fi nafsiha dalam waqt. Itu kemudian setelah akad kemudian mereka mulai tinggal serumah. Nah, itu sampai bait ke 69 ya. Sepertinya kalau dilanjutkan sudah mulai gak fokus ya, karena sudah sebenarnya cukup sampai sini. Ada yang ditanyakan mungkin? Dua Pak sekalian. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa kita petik dalam pembahasan sirah Nabi ini. Semoga menjadi kita semakin tahu bagaimana perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Juga semakin kita mencintai Nabi SAW karena betapa usaha beliau, kerja keras beliau, bertaruh nyawa, bertaruh waktu, bertaruh harta dan semuanya. Ketika kita semakin cinta dengan Nabi SAW, maka potensi kita dikumpulkan dengan beliau semakin besar. Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Ketika semakin kita cinta dengan Nabi, dengan para sahabat-sahabatnya, ya, maka doa kita semoga Allah kelak mengumpulkan kita dengan mereka di surganya. Ya, kita coba sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.